kemudian bagaimana saat kita mau memasuki ada pikiran bawah sadar. Yang 4 di atas tadi Bapak Ibu, gelombang otak manusia dan pintu gerbang pikiran bawah sadar ada di mana letaknya Bapak Ibu? Kuncinya ada di mana? Kuncinya adalah ada di 2 gelombang. Gelombang alfa ya yang mulai ada ketenangan, dan kemudian lebih lebar lagi, lebih masuk lagi ada di gelombang theta. Di situ Bapak Ibu. Mulai Bapak Ibu masuk ke mengetuk ke pintu, mengetuk dan masuk ke gerbangnya bawah sadar, ke wilayah kuantum Bapak Ibu di sini. Nah, di gelombang alfa ini Bapak Ibu saat visualisasi itu mulai jelas ya, santai, rileks bawaannya gitu kan. Kemudian pintu gerbang bawah sadar menjadi lebih lebar pada saat Bapak Ibu sudah memasuki ke gelombang theta. Ada warna baru Bapak Ibu. Loh, aku kok bisa kayak gini ya, padahal tadinya tuh enggak kayak gini kayak gitu. Jadi lebih bisa menerima keadaan gitu ya. Contoh-contohnya mohon maaf kalau saya contohkan diri saya gitu ya Bapak Ibu. Karena kan yang mengamati diri saya kan saya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya mengamati orang lain kan terlalu kepo banget gitu ya. Saya mencontohkan diri saya. Dulu kalau misalnya ya saya terkunci dari luar, saya udah capek kayak gitu kan, sudah lelah sekali bekerja dari luar kota terkunci, udah kayak apa marahnya gitu ya. Tapi pada waktu kejadian kemarin itu saya dari Jakarta terkunci, nggak bisa masuk. Udah santai aja, keren gitu. Ya udahlah saya tidur di sini di teras kayak gitu sampai pagi. Jam 4 gitu kan. Padahal sampai ada di rumah jam 1:30 gitu. Bayangkan kan di luaran tidur. Saya merasakan, lo teras saya kok kayak surga ya, enak banget kayak gitu kan. Selama ini saya enggak pernah tidur di teras, tiduran di teras, ini sekarang saya merasakan, oh hikmahnya ini kali gitu ya. Dan kemudian jam 4 saat suami saya buka pintu mau ke masjid, kaget. Lutik udah pulang ya? Udah pulang gitu kan. Iya Mas gitu. Ya udah santai aja nyium, tak cium tangannya, saya udah pulang Mas kayak gitu. Ya udah saya mau ke atas Mas ya, saya mau bersih-bersih dulu, saya mau istirahat gitu kan. Sholat subuh dulu terus istirahat. Selesai besok paginya udah fresh lagi kayak gitu, udah ada dendam, udah ada marah gitu kan. Nah di sini Bapak Ibu ya gelombang theta ya mulai rileksnya luar biasa ya, ada tumbukan-tumbukan apa ya, oh keren, oh kayak gitu ya, ya Allah gitu kan, ya Allah saya yang salah kayak gitu aja gitu kan, Masya Allah. Jadi jurus-jurus mana rezeki itu oli Bapak Ibu, pelumas luar biasa Bapak Ibu, dipakai setiap saat gitu. Pada saat kita ada tumbukan tuh langsung tinggal cek pakai nih kayak gitu ya. Bapak Ibu saya sarankan, ayo gabung RMR yang Bapak Ibu belum paham jurusnya dengan detail. Gabung Zoom Infak terbaik ya. Di sana nanti terasah gitu kan, dan manfaatnya itu pada saat kita ada ujian itu bisa langsung dipakai, kita tetap bahagia tanpa syarat. Nah Bapak Ibu sering-seringlah pada kondisi theta dan alfa ini, alfa dan theta ini, karena di kondisi ini paling meyakinkan pada waktu Bapak Ibu mau LOP. Paling meyakinkan di sini Bapak Ibu. Jadi set kayak gitu Bapak Ibu ya, gerakannya udah tubuhnya ringan, LOP-nya tuh udah kayak gerak aja kayak gitu kan, ketemu ini ajaib, ketemu itu ajaib, ketemu begini ajaib, begitu ajaib kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah bagaimanakah cara menggunakan kekuatan alfa dan theta? Jadi jika Bapak Ibu tahu ya pintunya gerbang bawah sadar, tahu saja itu belum bisa menggunakannya Bapak Ibu, belum bisa ajaib. Kalau tahu aja kemudian tidak mau praktek, belum ajaib ya, karena belum bisa memberdayakannya. Jadi perlu ngulik lagi ya, ada ilmu magnet rezeki, bagaimana cara LOP-nya, bagaimana cara self-talk-nya. Tentunya kan tidak cuma satu, aneka rupa gitu kan, karena perlu kita coba gitu ya. Bagaimana cara untuk menekan tombol self-talk-nya gitu kan, dan lain-lain untuk bisa menembus dan memakai fasilitas Allah yang di sana ada. Pikiran bawah sadar kita itu sebenarnya adalah untuk melayani diri kita dan bisa kita berdayakan untuk kemudahan dan juga kesuksesan kehidupan kita. Nah, contoh menembus bawah sadar, saya praktekkan ya dengan ada tarik barang yang sudah tidak di tangan seperti kemarin ada di Bunda Pita. Kemudian ada di saya berkali-kali gitu. Ada di saya karena saya merasakan sendiri kan, saya catat oh ya. Tapi nanti saya contohkan ya, kalau nyandak 2 atau 3 saja kayak gitu ya. Kita tahu dulu Bapak Ibu, kita mau mempergunakan gerakan bawah sadar kita, wilayah kuantum kita untuk tarik barang. Nah, kita tahu dulu manusia dan alam semesta adalah satu kesatuan secara fisik ya.
atau logika itu kita terpisah-pisah Bapak Ibu. Tetapi secara kuantum, secara metafisik ya, itu adalah kita satu kesatuan, sehingga saat kita gunakan dunia kuantum atau bawah sadar, kita sesungguhnya masih mengaktifkan kekuatan alam semesta. Catat itu Bapak Ibu. Keren banget Bapak Ibu. Jadi saat kita menggunakan ada kekuatan kuantum, langsung kita tuh terkonek dengan alam semesta. Alam semesta ini diciptakan Allah untuk melayani kehidupan kita, termasuk ada bawah sadar kita, gitu Bapak Ibu. Nah, alam semesta ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan kita, maka pantaslah manusia itu disebut adalah Khalifatullah fil ardi, pemimpin atau pemakmur alam semesta ini. Allah memberikan kekuatan, membekali kekuatan ya, yang dahsyat pada diri manusia, yaitu kekuatan bawah sadar, yang apabila digali kekuatannya itu berlipat lebih 5.000 kali lebih kuat daripada pikiran sadar atau kekuatan fisik kita ya. Itu tidak bisa menembus lebih banyak lagi apabila memakai ada pikiran sadar. Contoh misalnya, saat kita ada ketidakmudahan kehilangan barang, memakai otak sadar kita nyarinya, yang terjadi apa? Omelan, uring-uringan, kita lebih cepat capek, bisa jadi barangnya malah tidak ketemu, kita dijauhin teman-teman, dibenci oleh orang-orang sekitar kita, gitu. Karena memakai wilayah sadar. Tapi beda kalau memakai ada wilayah bawah sadar. Nah, di dalam hal memenuhi kebutuhan manusia, menarik kembali barang yang hilang, lebih powerful apabila memakai kekuatan bawah sadar. Syarat ketentuannya adalah harus ada energi-energi baik untuk powernya. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. STNK saya saat ini ketelingsut, bisa Bunda Murti aja pernah ketemu. Dulu tak ajari, masih ingat apa enggak Bunda Murti? Bunda solawatin aja gitu kan, padahal LOP itu. Nah, ketentuannya pada saat mau tarik barang, mau memasuki di wilayah bawah sadar, Bapak Ibu kan harus megang nih di alfa dan ada di theta gitu kan, harus tenang, harus deep. Maka banyakin ada powernya, yaitu kekuatan langitan untuk menumpanginya, yang sifatnya nanti penghantar. Sinyal itu penghantar Bapak Ibu. Maka penting sekali Bapak Ibu ikut RFFLOP itu seperti itu, nampung sinyal gitu loh Bapak Ibu ya. Pada saat Bapak Ibu ikut RFFLOP jualannya sudah laku, jangan posisi wena gitu kan. Wah, saya udah aja ya, enggak usah ikut RFFLOP. Turun Bapak Ibu, lampunya turun, batnya gitu. Ya mungkin jualannya masih tetap jalan, tetapi keberkahannya berkurang. Karena persoalan-persoalan hadir tidak tersinari oleh cahaya yang tadinya powerful saat ikut RFFLOP. Saya mengatakannya di sini adalah RFFLOP karena saya masuknya di wilayah ini Bapak Ibu. Ya, bukan mengunggul-unggulkan, bukan kayak gitu. Karena apa? Karena saya ada di kendaraan ini Bapak Ibu. Ya kan? Ya saya sampaikan kendaraan ini kelebihannya, dan saya tidak menjelekkan kendaraan yang lain kayak gitu kan. Karena saya bertanggung jawab nih dengan ada kendaraan ini kayak gitu Bapak Ibu, ya. Apa nih fungsi-fungsinya kendaraan kita privat RFFLOP? Transformation spiritual, ya. Nah, sifatnya penghantar nih sinyalnya. Di sana agar apa nih? Kita ada emosi sukacita, ada bahagia tanpa syarat, mudah sekali TSL yang nanti akan bisa membawa self talk yang di bawah sadar terjadi itu menjadi maksimal. Tapi sebaliknya saat tidak punya sinyal ya, menjadi cepat emosi. Di sana ada perisai Bapak Ibu, penghalang portal. Bukan menghantarkan LOP, tetapi justru malah menarik karena ada penghalangnya. Jadi tidak melesat, tapi ketarik lagi. Tidak terjadi ada keajaiban. Itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Perjalanan energi seperti itu.